Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Rahman dari Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Sipil, NPM 65256000032. Saya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang buku Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi. Berdasarkan buku yang diedit oleh IR Suyono Susrondarsono dan Kasuto Nakasawa, mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa teknik sipil karena hampir semua bangunan berdiri di atas tanah sebelum membangun gedung, jembatan, jalan, atau bendungan. Kita harus mengetahui kondisi tanah agar bangunan aman dan tidak mengalami penurunan. Mekanika tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik dan sifat mekanik tanah sebagai dasar perencanaan konstruksi. Tujuan mempelajari mekanika tanah adalah untuk mengetahui kemampuan tanah menahan beban, menentukan jenis pondasi yang sesuai, dan menghindari kerusakan bangunan akibat kondisi tanah. Tanah memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga tidak semua tanah cocok dijadikan tempat berdirinya bangunan tanpa perbaikan. Secara umum, tanah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada tanah kerikil, tanah pasir, tanah lanau, dan tanah lempung. Di tanah kerikil, daya dukung tinggi dan drainasenya lebih baik. Kalau tanah pasir itu cukup kuat dan mudah meloloskan air. Kalau tanah lanau, daya dukungnya sedang dan mudah merubah jika terkena air. Kalau tanah lempung bersifat plastis dan mengembangkan saat basah dan menyusut saat kering. Di pondasi berfungsi untuk menurunkan beban bangunan ke tanah dengan aman. Ada pondasi dangkal digunakan apabila lapisan tanah keras berada dekat permukaan. Contohnya pondasi telapak, pondasi batu kali, dan pondasi lajur. Kelebihannya, biaya lebih murah dan mudah dikerjakan. Kalau pondasi dalam, di pondasi dalam itu digunakan apabila tanah keras berada jauh dari permukaan. Contohnya ada tiang pancang dan board bell. Kelebihannya mampu menahan beban besar dan cocok untuk gedung bertingkat dan jembatan. Di penerapan mekanika tanah dan teknik pondasi, ada pembangunan gedung bertingkat dan pembangunan jembatan, jalan raya, bendungan, pelabuhan, dan menara telekomunikasi. Sebelum pembangunan dilakukan, penyelidikan tanah menggunakan metode seperti SPT atau Standard Penetration Test atau GPT, sortir agar diperoleh data kondisi tanah. Kesimpulannya, mekanika tanah merupakan ilmu dasar dalam perencanaan konstruksi. Dan setiap jenis tanah mempunyai sifat yang berbeda-beda sehingga membutuhkan jenis pondasi yang berbeda-beda pula. Pemilihan pondasi yang tepat akan menghasilkan bangunan yang kuat, akurat, dan kuat, aman, dan memiliki umur layanan yang panjang. Oleh karena itu, analisis kondisi tanah harus dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai. Sekian dari saya untuk mereview buku Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi. Apabila ada tutur kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.